Selamat datang di modul 2 Information System Architecture. Saya dengan kode SAL bersama dengan rekan-rekan Asprak lainnya akan membahas mengenai modul 2 Information System Architecture. Pada modul 2 ini terbagi menjadi 4 subbab materi. Yang pertama, basic Information System Architecture, Data Architecture. Yang kedua, Output Data Architecture. Yang ketiga, basic Information System Architecture, Application Architecture. Dan yang keempat, Output Application Architecture. Phase C, Information System Architecture, merupakan fase ketiga dalam TOGAF ADM yang bertujuan untuk mengembangkan target Information System Architecture untuk mencapai goals atau tujuan perusahaan atau organisasi. Information System Architecture merupakan penggabungan antara data architecture dan application architecture. Selanjutnya, kode asisten RAC menjelaskan tentang data arsitektur. Data arsitektur merupakan gambaran atau rancangan mengenai data yang digunakan oleh suatu perusahaan dan dibutuhkan saat melakukan perancangan enterprise arsitektur. Pada rancangan ini, akan memaparkan mengenai tipe data dan sumber data yang berfungsi untuk mendukung berjalannya proses bisnis di perusahaan. Perkenalkan, saya Sofi dengan kode asisten TUNN. Di sini saya akan menjelaskan terkait output data arsitektur, khususnya pada bagian entity atau data komponen katalog. Katalog ini berfungsi sebagai repositori yang menyimpan informasi mengenai fitur, struktur, dan ketergantungan data dalam sistem. Dalam katalog ini terdapat 3 metamodel utama, yaitu yang pertama, data entity, yaitu mewakili entitas data pada level konsep atau abstrak. Yang kedua, physical data, ini menunjukkan data pada level fisik termasuk lokasi dan format penyimpanan. Yang terakhir, logical data ini menggambarkan data secara logis yang lebih fokus pada bagaimana data digunakan. Bisa teman-teman lihat pada tabel di samping ini, terdapat 4 entitas data utama. Yang pertama ini customer data, yaitu data mengenai pemegang polis asuransi yang disimpan dalam tabel customer sebagai master data. Yang kedua ini claim data, yaitu data mengenai klaim asuransi yang bersifat transaksional dan disimpan dalam tabel claim. Selanjutnya di sini pada data entity atau business function matrix, matriks ini itu menggambarkan hubungan antara entitas data dengan fungsi bisnis yang ada dalam organisasi. Hak akses aktor terhadap data dalam matriks ini itu ditentukan berdasarkan 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama create, ini itu hak untuk membuat data baru, read yaitu hak untuk membaca atau mengakses data yang sudah ada, update itu hak untuk memperbarui data yang telah ada, dan yang terakhir delete hak untuk menghapus data. Bisa teman-teman lihat dalam tabel ini itu menunjukkan entitas data yang relevan dengan fungsi bisnis. Misalnya ini untuk entity customer data, ini dalam policy handling-nya data ini itu dapat di create dan juga read dan juga update. Sementara itu dalam claim handling data ini itu hanya dapat di read dan update. Yang kedua, untuk entity claim data, data ini hanya relevan dengan claim handling saja. Jadi dengan hak akses penuh untuk bisa create, read, update, dan juga delete. Selanjutnya akan dijelaskan oleh asisten yang bertugas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kode asisten Amel. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi data matrix. Aplikasi data matrix merupakan matriks yang memetakan hubungan antara aplikasi dengan entitas data yang dikelola oleh organisasi. Terdapat 4 metamodel. Yang pertama adalah Physical Application Component, yang merupakan nama aplikasi yang dikembangkan oleh suatu organisasi untuk mendukung jalannya proses bisnis. Kemudian ada Logical Application Component, yang merupakan enkapsulasi fungsi dari Physical Application Component. Kemudian ada entitas data, dan tipe datanya yang terbagi menjadi 2, yaitu master data dan transactional data. Pada contoh pada tabel ini, yaitu pertama ada General CRM System, yang merupakan sistem manajemen pelanggan, dan memiliki customer data dengan tipe data master data. Selanjutnya adalah output diagram. Di sini ada logical data diagram yang merepresentasikan visual tentang hubungan antar entitas yang berisi atribut-atributnya. Pada gambar di samping merupakan contoh logical data diagram dan terdapat 4 entitas data. Di masing-masing entitas data terdapat atribut-atributnya beserta dengan primary key-nya. Untuk relasinya, contoh adalah pada customer data yang berrelasi one-to-one dengan policy data, karena customer dapat memiliki satu polis asuransi. Sehingga primary key pada customer data yaitu ID customer menjadi foreign key pada policy data. Dan kemudian adalah data dissemination diagram yang merupakan representasi visual yang menunjukkan cara kerja data dikumpulkan, diproses, dan disebarkan di dalam maupun di luar suatu sistem atau organisasi. Pada gambar di samping merupakan contoh data dissemination diagram.
Di sini terdapat application komponen yang bernama Archisuran Back Office Suite dan memiliki 3 data objek, yaitu customer data, policy data, dan claim data. Customer data merealisasikan untuk basis objek customer, kemudian policy data merealisasikan untuk basis objek insurance policy, dan claim data merealisasikan untuk basis objek damage claim. Basis objek damage claim dan insurance policy merupakan bagian dari basis objek insurance file, dan basis objek insurance file merupakan bagian dari basis objek customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asprak yang bertugas. Saya dengan kode asisten SAAL akan melanjutkan pemaparan materi terkait application arsitektur atau arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi adalah sebuah pemetaan atau proses yang mendefinisikan interaksi atau tahap pemrosesan data antara aplikasi atau software yang digunakan perusahaan atau organisasi maupun pengguna. Pada arsitektur aplikasi terdapat 2 jenis application, yaitu physical application dan logical application. Kemudian output yang pertama dari application arsitektur merupakan katalog, dengan yang pertama merupakan application portfolio katalog, yang berisi daftar aplikasi yang digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur pada suatu organisasi atau perusahaan. Bisa dilihat dari tabel terdapat 3 physical application component, yaitu yang pertama General CRM System, dengan logical application component yaitu sistem manajemen pelanggan, yang berfungsi untuk mengelola data customer yang terdaftar pada polis asuransi. Kemudian physical application component yang kedua merupakan Arsisurance Back Office Suite, dengan logical application component yaitu sistem informasi manajemen polis asuransi, yang berfungsi untuk mengelola polis asuransi yang tersedia dan pembayaran premi asuransi oleh customer. Kemudian katalog kedua yaitu application interface katalog, yang digunakan untuk mendokumentasikan antarmuka atau interface antara aplikasi di dalam suatu organisasi. Bisa dilihat dari tabel di samping terdapat 3 physical application, yaitu yang pertama General CRM System dengan relationship interface yaitu web portal, call center, dan juga API. Dengan relationship teknologi yaitu Laravel, PHP, Genesis IVR, dan juga REST API. Dengan physical application terkait yaitu Arsisurance Back Office Suite. Kemudian yang kedua, physical application merupakan Arsisurance Back Office Suite dengan relationship interface yaitu web portal dan juga API. Dengan relationship teknologi yaitu Laravel, PHP, dan juga REST API. Dengan physical application terkait yaitu Document Management System dan juga General CRM System. Kemudian, selanjutnya merupakan matrix yang merupakan output application arsitektur, terutama role atau application matrix. Matrix ini bertujuan untuk memetakan peran atau role ke aplikasi yang tersedia dalam perancangan enterprise arsitektur dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di sini terdapat 3 role, yaitu yang pertama Customer Service Officer, kemudian yang kedua Back Office Staff, dan yang terakhir merupakan Finance Officer. Dengan application matrix pertama yaitu General CRM System yang digunakan oleh Customer Service Officer, kemudian yang kedua Arsisurance Back Office Suite yang digunakan oleh Back Office Staff dan juga Finance Officer. Dan yang terakhir merupakan Document Management System yang digunakan oleh Back Office Staff. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dengan kode asisten PV. Di sini terdapat application function matrix yang menggambarkan hubungan antara aplikasi dengan fungsi-fungsi bisnis dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Seperti yang kita lihat pada tabel, terdapat 2 function. Yang pertama, policy handling yang digunakan untuk komponen Arsisurance Back Office Suite dan Document Management System. Sedangkan function claim handling digunakan pada komponen General CRM System, Arsisurance Back Office Suite, dan Document Management System. Selanjutnya, di sini ada application communication diagram yang digunakan dalam memvisualisasikan komponen-komponen antar aplikasi yang saling terhubung antara satu sama lain. Seperti yang kita lihat pada figur, terdapat 3 aktor, di mana untuk aktor front office dan customer memiliki hubungan dengan interface web portal dan call center, di mana keduanya terintegrasi dengan komponen General CRM System yang memiliki function CRM Data Access dan memiliki akses read and write untuk objek customer data. Kemudian aktor Back Office memiliki hubungan dengan interface Arsisurance Back Office Suite Web Frontend yang terintegrasi dengan komponen Arsisurance Back Office Suite, di mana terdiri dari 2 function, yaitu yang pertama ada function Policy Administration yang memiliki akses read and write untuk objek policy data dan claim data, sedangkan function Financial Service memiliki akses read and write untuk objek claim data. Kemudian back office juga terhubung dengan interface Document Management System Frontend yang terintegrasi dengan komponen Document Management Data,
di mana untuk function printing memiliki akses read untuk objek dokumen data, dan function scanning dan upload memiliki akses write untuk objek dokumen data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.